Kalau Tuhan menciptakan segalanya, siapa menciptakan Tuhan? Pertanyaan ini sering terdengar masuk akal, bahkan mematikan bagi argumen ketuhanan. Tapi bagaimana kalau justru pertanyaan itu keliru sejak awal? Inilah salah satu miskonsepsi terbesar dalam sejarah pemikiran. Dan hari ini kita akan membongkarnya. Langsung saja tanpa berlama-lama, segala sesuatu yang memiliki awal keberadaan pasti memiliki penyebab. Dan menurut ilmu pengetahuan, alam semesta memiliki awal, teori Big Bang, hukum termodinamika kedua, radiasi latar kosmik. Artinya, alam semesta tidak bisa muncul dengan sendirinya. Ia harus berasal dari sesuatu di luar ruang, waktu, dan materi. Jadi kita butuh penyebab pertama. Sesuatu atau seseorang yang tidak memiliki awal dan menjadi asal dari segala sesuatu yang mulai ada. Skeptis seperti Richard Dawkins atau Bertrand Russell sering bertanya, kalau segala sesuatu harus ada penyebab, siapa penyebab dari Tuhan? Tapi disinilah kesalahpahaman mereka. Mereka menganggap Tuhan sebagai makhluk yang diciptakan, padahal dalam definisinya, Tuhan adalah pribadi yang tidak diciptakan. Seperti kata Bobby Conway, God is the uncreated creator, the beginningless beginner, the uncaused cause of all that began to exist. Pertanyaannya setara dengan, apa warna bau? Atau siapa yang menciptakan angka sempurna? Salah kategori. Tuhan tidak diciptakan karena ia berada di luar kategori ciptaan. Kalau segala sesuatu harus ada penyebab, maka penyebab A butuh penyebab B butuh penyebab C, dan seterusnya. Ini disebut regresi tak berujung, dan secara logis, tidak mungkin ada rantai sebab akibat tanpa ujung. Untuk menjelaskan segalanya, kita perlu satu entitas yang tidak tergantung pada apapun, yaitu Tuhan yang kekal. Kalau kamu bilang, alam semesta bisa jadi penyebab tak tergantung, maka kita hanya memindahkan masalah. Sebab alam semesta terikat waktu, materi, dan perubahan. Ia tidak bisa eksis dengan sendirinya, sebagaimana dijelaskan sains. Dari semua ini, kita bisa menyimpulkan sifat dari penyebab pertama itu. Tidak diciptakan, karena ia kekal. Tidak terikat ruang dan waktu, sebab ia menciptakannya. Imaterial, karena materi muncul belakangan. Berkuasa, karena ia memunculkan segala keberadaan. Personal, karena mencipta dari ketiadaan, butuh kehendak, bukan hukum fisika pasif. Rasional dan bermoral, seperti dijelaskan Norm Geisler, karena sumber rasio dan moral tak bisa lebih rendah dari ciptaannya. Yang menarik, semua ini bukan klaim dari Alkitab atau agama manapun secara langsung, tapi kesimpulan dari logika dan sains. Apa yang mulai ada harus punya penyebab. Alam semesta mulai ada, maka ada penyebab yang tak diciptakan. Filsuf Kristen maupun non-Kristen, bahkan sebagian ateis yang jujur secara intelektual, juga mengakui bahwa ini adalah pertanyaan mendalam yang tak bisa dihindari. Bagi yang skeptis, menyatakan bahwa Tuhan tidak diciptakan, bukanlah menghindar dari pertanyaan, melainkan menjelaskan kategori keberadaan yang berbeda dari ciptaan. Bagi orang percaya, iman kita tidak buta. Ia berakar pada logika dan realitas. Kita tidak mempercayai dongeng, tapi Tuhan yang kekal dan beralasan. Tuhan bukan bagian dari rantai sebab akibat, melainkan fondasi dari rantai itu sendiri. Menanyakan siapa menciptakan Tuhan, seperti menanyakan siapa yang menciptakan logika. Kita sedang menyalahpahami dasar dari kenyataan itu sendiri. Mungkin pertanyaannya bukan lagi, siapa yang menciptakan Tuhan? Tapi, apakah kita bersedia mengenal Dia yang menciptakan kita dari ketiadaan? Jadi, sebelum menolak keberadaan Tuhan, karena pertanyaan ini, mari kita pertimbangkan ulang. Tuhan tidak diciptakan, tapi justru Dialah yang menciptakan segala keberadaan. Dan itu masuk akal.